Assalamualaikum. Halo semua, halo kakak cantik dan tampan. Perkenalkan, namaku Ali. Kepanjangannya Alik. Enggak deh, bercanda he. Nama panjangku Alik Pokpan, alias asisten cilik kelompok 8. Salam kenal ya. Sebelum mulai ke materi, mari kita simak tujuan pembelajarannya ya. Oke, yang pertama, mari kita bahas faktor perkembangan keagamaan pada anak yang akan dipaparkan oleh Kamilha. Silakan Kamilha. Perkembangan keagamaan pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan internal dan faktor lingkungan eksternal. Faktor pembawaan internal terdiri dari faktor alamiah dan faktor bimbingan Rasul, sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor pembawaan internal alamiah bimbingan Rasul secara hakiki yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa sejak lahir manusia sudah membawa fitrah keagamaan homo religius menurut Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dalam perkembangan fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada pula yang berkembang dengan bimbingannya dari Rasul Allah. Faktor lingkungan eksternal terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengembangan agama sangat penting dan dominan. Sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah, terutama guru agama memiliki peran yang penting dalam memberikan wawasan keagamaan, menumbuhkan kesadaran menjalankan ajaran agama, membiasakan beribadah dan berakhlak mulia, dan sikap apresiatif terhadap ajaran agama. Selain guru agama, unsur lainnya yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah terhadap perkembangan keagamaan pada anak adalah 1. Kepedulian kepala sekolah, guru-guru, dan staf sekolah lainnya terhadap pendidikan agama berupa penanaman nilai-nilai agama di sekolah, baik dalam pemberian contoh bertutur kata, berperilaku, dan berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah guru-guru umum selain guru agama dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Yang kedua, tersedianya sarana ibadah yang memadai dan memfungsikannya dengan benar. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi para siswa dan ceramah-ceramah keagamaan secara rutin. Selain keluarga dan sekolah, lingkungan yang berpengaruh perkembangan keagamaan anak adalah lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak. Di dalam masyarakat, anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sebayanya berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai agama, maka anak akan terbawa baik. Namun, sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak pun cenderung terbawa buruk. Ketiga lingkungan tersebut, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan saling berkaitan dalam menjadikan lingkungan yang kondusif bagi anak, sehingga perkembangan keagamaan anak pun menjadi sehat. Berikut ini hubungan ketiganya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Wah, keren sekali ya penjelasan dari Kamilha tentang faktor perkembangan keagamaan pada anak ini. Nah, selanjutnya Kanislina akan membahas tentang kematangan beragama pada anak. Silakan Kanislina. Kematangan beragama adalah berkaitan dengan kualitas pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek hablum minallah maupun hablum minannas. Kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dimaknai sebagai kemampuan seorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam.
Kematangan beragama pada anak ditandai dengan satu, memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah. Dua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Tiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Empat, bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 5. Bersabar pada saat mendapatkan musibah. 6. Menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. 7. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki ruhul jihad. Rapor 1953 menyebutkan bahwa karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila memiliki 6 ciri khusus, yaitu 1. Diferensiasi yang baik, 2. Motivasi kehidupan beragama yang dinamis, 3. Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, 4. Pandangan hidup yang komprehensif, 5. Pandangan hidup yang integral, dan 6. Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Oke, sudah cukup jelas kan penjelasan dari Kanislina ini mengenai kematangan beragama pada anak. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir dari Kak Latif nih. Pembahasannya itu tentang fase perkembangan keagamaan pada anak. Silakan Kak Latif. Fase perkembangan keagamaan pada anak. Yang pertama ada the vital stage atau tingkat dongeng. Tahap ini berada pada anak umur 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih banyak menggunakan daya fantasinya dalam menyerap agama yang diterimanya. Pemikiran mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya. Sehingga dalam menanggapi agama, anak akan lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Yang kedua ada the realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada tahap ini, anak melewatinya antara umur 7-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai pada tingkatan pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam beserta isinya. Anak yang pada tahap awal perkembangannya berhubungan dengan Tuhan dengan dunia fantasinya telah berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikirannya. Mengapa demikian? Karena menurut teori tahap perkembangan dan pembentukan logika anak dimulai pada awal umur 7 tahun. Jadi wajarlah jika pada usia ini anak mulai diajarkan dengan benar dan dibiasakan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya. Yang ketiga ada tahap the individual stage atau tingkat individu. Nah, dalam tahap perkembangan ini usianya ialah 15 tahun ke atas. Konsep ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Nah, pada tahap ini masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua ada konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agama bersifat personal. Yang ketiga ada konsep keagamaan yang humanistik. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Kemudian ada fase perkembangan agama pada anak menurut Zakia Darajat. Nah, fase perkembangan agama pada anak menurut Zakia Darajat diklasifikasikan berdasarkan umur anak, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak pada tahun pertama 0-6 tahun. Nah, pada usia ini anak mengenal Tuhan dan agamanya dari lingkungan tempat mereka hidup. Jika mereka lahir dari keluarga beragama, maka mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan perlakuan. Nah, pertumbuhan agama pada anak telah mulai sejak si anak lahir dan bekal itulah yang dibawa masuk sekolah untuk pertama kalinya. Yang kedua, anak-anak pada umur sekolah 6-12 tahun. Nah, kepercayaan anak pada Tuhan di usia ini bukan berupa keyakinan hasil pemikiran, tetapi sikap emosional yang membutuhkan pelindung. Hubungannya dengan Tuhan bersifat emosional dan individual. Ibadah dan doa pada usia ini mengandung gerak dan tindak asing baginya. Doanya bersifat pribadi. Nah, anak akan bergembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menarik baginya. Yang ketiga ada masa remaja pertama, yaitu 13-16 tahun. Pada masa ini terjadi kecemasan dan kegoncangan dalam diri, termasuk dalam hal agama. Kepercayaan remaja pada Tuhan kadang-kadang kuat, tetapi kadang juga ragu dan berkurang. Perasaannya kepada Tuhan bergantung perubahan emosi yang sedang dialaminya. Nah, yang keempat
keempat ada masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Nah, kecerdasan remaja pada masa ini telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya itu masuk akal, dapat dipahami, dapat rasional dan ilmiah. Namun juga perasaan masih tetap memegang peranan penting dalam sikap dan tindakan agama. Pada masa ini banyak terjadi kegoncangan jiwa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok Dewan Alik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Alik pamit dulu, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.